seekor naga hitam dengan cakar hitam, sisik hitam, janggut hitam, dan mata hitam. Di langit yang gelap gulita, Zhao Kuo berubah menjadi naga hitam dan menjulang di udara. Kilatan petir melesat di awan dan menerangi naga hitam di langit. Ini pertama kalinya Hao Ren melihat naga yang sebenarnya. Dia tertegun. Menurut Suhan, setelah kultivator naga mencapai level 2 mereka dapat berubah menjadi naga. Sementara gulungan konsentrasi jiwa mengolah titik-titik akupuntur dalam tubuh manusia, pengolahan setelah level kan akan membuka titik-titik akupuntur dalam tubuh naga dengan membuka bukaan di inti sari naga. Adik! Zhao Guang berteriak ke langit. Namun, Zhao Kuo mencurahkan segalanya dengan semua yang dia miliki, telah terbang tinggi jauh di langit. Dar! Kilatan petir menabrak ke naga hitam. Kilatan petir surgawi ke-11. Kilatan petir dengan kekuatan yang sangat besar menghantam tubuh naga hitam, mengubahnya menjadi perak. Zhao Kuo jatuh ratusan meter sebelum terbang kembali ke atas. Adik, kembali. Zhao Guang mengeraskan suaranya dan berteriak lagi. Kali ini, dia menggunakan esensi alam dalam teriakannya, dan suaranya dapat didengar dengan jelas 100 km jauhnya. Akan tetapi, Zhao Kuo keras kepala dan tidak mau kembali. Dia tidak mau mengakui kalah dalam pertarungan melawan surga. Saat naga hitam terbang mendekati awan, kilatan petir surgawi menyambar ke bawah. Petir yang membutakan mata menerangi seluruh tempat antara langit dan laut. Kilatan petir surgawi yang ganas menabrak langsung pinggang naga hitam, hampir memotongnya menjadi dua. Untuk melewati penderitaan surgawi, Zhao Kuo telah memberikan segalanya dan bahkan menggunakan bentuk naganya yang sejati. Terguling dan jatuh dari langit, Zhao Kuo hampir jatuh ke dalam laut. Tetapi begitu cakarnya menyentuh permukaan laut, dia langsung berbalik dan terbang ke atas. Awan-awan gelap berkumpul dari segala arah, menandakan surga sedang membuat beberapa kilatan petir surgawi yang terakhir. Adik, khawatir, Zhao Guang hendak terbang ke atas, tetapi Zhao Hongyu menahannya. Mata Zhao Yanzi penuh dengan air mata. Terisak-isak, dia menggigit tinjunya sambil memperhatikan paman ketiganya dihantam berkali-kali. Memegang tangannya yang lain, Hao Ren benar-benar tertegun. Sebelum Zhao Kuo bisa mendekati awan, kilatan petir surgawi yang ke-13 menyambar. Energi yang luar biasa besar membuat air laut bergolak di sebelah altar. Mengepak dalam hujan, Zhao Kuo terhuyung dalam bentuk naganya. Tiba-tiba, dia memuntahkan sebuah manik merah. Esensi inti. Dia mempertaruhkan nyawanya. Di panggung tinggi, Zhao Guang berteriak terkejut. Inti sari naga juga disebut esensi inti, sumber hidup seekor naga. Sebagai seorang master level kian tingkat atas, Zhao Kuo menggunakan pedang dua sisi bermata tiga sebagai senjatanya, dan tidak memperoleh harta Dharma Natal. Inti sari naganya adalah senjata paling kuat dan usahanya yang terakhir. Energi penuh dari level kian tingkat atas dilepaskan dari inti sari naga. Saat itu juga, ruang antara langit dan laut terang benderang seolah-olah siang hari. Kilatan petir surgawi ke-13 ditembakkan ke arah Zhao Kuo. Manik merah menghalangi kilatan petir. Petir dan inti sari naga saling bertempur. Tetapi semua orang termasuk Hao Ren tahu bahwa menggunakan inti sari naga sebagai senjata akan menyebabkan kerusakan besar pada pemiliknya. Boom! Kilatan petir surgawi ke-13 berubah menjadi percikan cahaya putih sebelum menghilang. Sementara,
Intisari naga merah yang berkilau meredup dan menunjukkan aslinya, yaitu elemen air alami. Hampir saat itu juga, kilatan petir surgawi yang ke-14 memotong ke arah Zhao Kuo. Kekuatannya kira-kira 8.000 kali dari yang pertama. Hao Ren menghitung dalam pikirannya ketika keringat muncul di telapak tangannya. Jelas, Zhao Kuo tidak akan berhasil, tetapi dia tidak mau mengaku kalah. Jika dia kembali ke altar, kekuatan dari lebih dari 10.000 kultivator dan kekuatan dari susunan formasi mungkin bisa menahan beberapa kilatan petir surgawi yang terakhir dan menjaganya tetap hidup, meski kemajuan kultivasinya kemungkinan akan hilang. Tiba-tiba, terpikirkan oleh Hao Ren bahwa Zhao Kuo lebih baik mati daripada membiarkan para tentara menahan kilatan petir surgawi untuknya. Pria ini berusaha mempertahankan para tentara dan kekuatan Lautan Timur. Kilatan petir surgawi ke-14 terdiri dari kilat petir yang tak terhitung banyaknya. Dengan suara ledakan yang besar, mereka menembak ke arah Zhao Kuo yang tinggi di atas langit. Zhao Kuo tidak lagi bisa menahan mereka. Meski dia berada dalam bentuk naga, dia hanyalah seekor naga duniawi sebelum mencapai tingkat naga surgawi. Kilatan petir surgawi yang 8.000 kali lebih kuat dari yang pertama terlalu berat untuk ditahannya. Dar! Kilatan petir surgawi ke-14 meledak di Zhao Kuo. Karena itu malam yang gelap dan Zhao Kuo adalah naga hitam, sulit menentukan keparahan lukanya. Namun, semua orang tahu dia sekarang dalam kondisi kritis. Surga penipu, surga rusak. Sepanjang hidupku, aku, Zhao Kuo, selalu impulsif dan ganas, tetapi aku tidak pernah mengambil hidup orang tidak bersalah. Aku hanya kasar dengan perkataanku, dan kau menghukumku sangat berat. Terhuyung di langit, Zhao Kuo mengumpat dengan suaranya yang menggema. Duar! Seolah-olah menjawab perkataan Zhao Kuo, kilatan petir surgawi ke-15 menghajar kepala naga hitam Zhao Kuo. Zhao Kuo meletakkan intisari naga kembali ke tubuhnya dan menciptakan perisai cahaya di depannya dengan esensinya yang tersisa. Tetapi di hadapan kilatan petir surgawi yang 16.000 kali lebih kuat yang pertama, semua esensi 5 elemen sama lemahnya dengan satu lembar kertas. Petir langsung menabrak perisai cahaya. Zhao Kuo harus menahannya dengan tubuhnya. Dia dihantam turun dari langit oleh kilatan petir surgawi yang ganas. Dia terguling dan jatuh ke dalam laut, menciptakan gelombang yang setinggi gunung. Adik! Zhao Guang berteriak, dan para tetua yang melindungi altar semuanya tercengang. Wajah Zhao Yanzi ditutupi air mata. Kakinya melemah, dan dia akan jatuh ke tanah menangis jika bukan karena sokongan Hao Ren. Blast! Zhao Kuo terbang keluar dari laut dengan bentuk naganya yang penuh darah. Aku masih di sini. Aku tidak kalah. Dia berteriak dan terbang ke langit. Dar! Kilatan petir surgawi ke-16 menabrak jatuh. Kekuatannya 30.000 kali lebih kuat dari yang pertama. Jika petir itu menyambar Zhao Kuo, akan sulit baginya untuk tidak mati. Setelah dihantam oleh 15 kilatan petir surgawi, Zhao Kuo tidak takut. Dia terbang menghampirinya. Duar! Kilatan petir beradu dengan Zhao Kuo, dan dia terlontar ratusan meter jauhnya sebelum jatuh ke dalam laut. Di atas panggung tinggi, Zhao Hongyu mengerutkan alisnya dalam-dalam. Jelas sekali Zhao Hongyu tidak dapat bertahan dari penderitaan surgawi. Aku belum kalah. Bergetar hebat,
Zhao Kuo melesat keluar dari laut lagi. Aku, Zhao Kuo, akan menusuk lubang di surga. Dia berteriak terbang tinggi ke awan di langit. Adik. Zhao Guang tahu adiknya tidak akan pernah bertahan dari 2 kilatan petir terakhir. Mengabaikan resikonya, dia berubah menjadi naga putih dan terbang ke angkasa. Zhao Guang. Zhao Hongyu berteriak, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Hampir sebesar naga hitam, naga putih terbang ke udara dan menghalangi naga hitam yang ganas. Pada saat ini kilatan petir surgawi ke-17 menghantam. Zhao Guang berusaha menghalangi kilatan petir dan terlontar ratusan meter jauhnya. Ayah! Zhao Yanzi berteriak. Terkejut, Hao Ren memeluknya. Raja Naga, semua orang berteriak terkejut, tetapi tidak seorang pun berani meninggalkan posisi mereka di altar tanpa izin. Tertahan sejenak oleh Zhao Guang, kilatan petir surgawi terus menabrak ke arah Zhao Kuo. Zhao Guang jatuh ratusan meter sebelum terbang ke atas dan menangkap Zhao Kuo yang jatuh seperti batu. Susunan formasi surga dan bumi, aktifkan. Zhao Guang berteriak, dan bentuk naga putihnya terbang ke arah susunan formasi sebelum kembali ke bentuk manusianya. Dia membawa tubuh manusia Zhao Kuo dan memasuki altar. Hao Ren melihat darah mengalir keluar dari bahu Zhao Guang. Jelas, dia terluka parah sementara berusaha menyelamatkan Zhao Kuo. Mengabaikan lukanya, dia segera berdiri. Lepaskan seluruh kekuatan untuk menghalangi kilatan petir surgawi ke-18. Ya. Semua tetua, jenderal, dan tentara menjawab jadi satu. Di langit, petir menyambar-nyambar di awan. Kilatan petir surgawi yang terakhir adalah yang paling kuat. Zhao Kuo tidak bisa melewati penderitaan surgawi, tetapi dia bisa hidup jika kilatan petir surgawi dihalangi. Boom! Kilatan petir surgawi lebih mirip sorotan laser yang sangat besar. Belasan perisai pertahanan berwarna-warni di atas altar diaktifkan, tetapi seperti lembaran kertas, mereka langsung hancur oleh kilatan petir surgawi. Petir itu 130.000 kali lebih kuat dari kilatan petir yang pertama yang bisa membunuh kultivator. Biasa. Menahan dadanya dan memuntahkan darah, Zhao Guang memerintahkan, cabang duniawi. Jenderal pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-9 dan ke-11, halangi gelombang pertama. Batang surgawi. Tetua pertama, ketiga, kelima, ketujuh, dan ke-9, bantu. Baik. Para jenderal dan tetua menerima perintahnya. Kilatan petir surgawi tiba di pusat susunan formasi pertahanan di atas altar. 5 tetua, 6 jenderal, dan 6.000 tentara mengambil posisi dan melepaskan esensi alam mereka. Seluruh altar batu giok putih langsung menyala, dan gelombang energi yang mengerikan diaktifkan. Esensi alam yang sangat banyak membuktikan bahwa giok putih memang satu potong harta alam yang maju. Susunan formasi pertahanan inti memiliki 5 lapisan. Lapisan terluar mulai bengkok dan hancur di bawah kekuatan kilatan petir. 2. Lapisan luar hancur dengan suara dentuman 5 tetua berjubah ungu, 6 jenderal, dan 6.000 tentara semuanya terlontar ke belakang. Halangi gelombang kedua. Dengan wajah pucat, Zhao Guang memegang dadanya dan terus memberi perintah. 6 jenderal di posisi kedua, keempat, keenam, ke-8,
ke-10 dan ke-12 cabang duniawi mengambil posisi setengah langkah ke depan dengan 6.000 tentara, sementara 5 tetua berjubah ungu di posisi batang surgawi melepaskan energi mereka. Usaha mereka menghambat kemajuan kilatan petir hanya selama 6 detik sebelum lapisan pertahanan kedua hancur. Kelihatannya kilatan petir surgawi dengan kekuatan 130.000 kali dari yang pertama tidak bisa dihentikan. Jika petir itu mendarat ke bawah, tidak seorang pun yang bisa selamat tanpa terluka. Semuanya akan terluka parah, sementara yang memiliki kekuatan kultivasi yang rendah akan langsung mati. Itulah mengapa Zhao Kuo menolak kembali ke altar saat dia melihat kekuatan besar dari penderitaan surgawi. Dia tahu dia tidak bisa melewatinya dan penderitaan 18 petir surga ke-9 lebih kuat daripada yang bisa ditahan altar. Dia lebih baik mati daripada mendapatkan pertolongan dari klan Naga Lautan Timur dan melukai anggotanya. Semuanya bersama. Zhao Guang tahu tidak ada strategi yang bisa bekerja di hadapan kekuatan yang sangat besar. Dia memerintahkan semua orang bersiap untuk ledakan terakhir. 10 tetua berjubah ungu, 12 jenderal berbaju baja emas, dan 12.000 tentara berbaju baja perak berdiri di posisi mereka, dan lainnya berdiri di pahatan dan formasi dari altar sementara memasukkan esensi alam mereka ke dalamnya. Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya berjongkok, bersiap untuk melepaskan seluruh energi mereka untuk bertarung dengan penderitaan surgawi. Hao Ren tidak mundur. Meski kekuatan kultivasinya rendah, dia berlutut dan meletakkan tangannya ke altar. Boom! Kilatan petir surgawi mematahkan lapisan pertahanan inti lainnya, dan permukaan altar mulai retak. Sementara itu, semua pahatan rumit di altar mulai berdengung. Saat itu juga, cahaya hangat dan putih menyinari seluruh angkasa. Dengan suara dentuman, kilatan petir surgawi yang kira-kira 130.000 kali lebih kuat dari yang pertama menghancurkan lapisan pertahanan terakhir yang kedua. Saat terakhir tiba. Kilatan petir surgawi dengan kekuatan 13.000 kali dari kekuatan yang pertama telah menghancurkan lapisan pertahanan inti kedua yang terakhir dari susunan formasi dan menyambar ke arah orang-orang di altar. Kayu, api, tanah, logam, dan air. Kilatan petir surgawi telah menghancurkan lapisan kayu, api, tanah, dan logam. Hanya susunan formasi pertahanan elemen air yang terakhir dan paling penting yang tersisa. Kelima elemen saling menciptakan satu dengan yang lain. Karena kilatan petir surgawi telah menghancurkan 4 dari mereka, inti dari susunan formasi menjadi rusak. Melihat perisai cahaya biru mulai bergetar, semua orang membulatkan tekad mereka dan mengalirkan semua energi mereka ke dalam altar. Hao Ren tadinya mengira kekuatan petir akan dingin dalam hujan badai. Ternyata, saat kilatan petir surgawi di atas kepalanya, dia merasakan tekanan membakar dari petir surgawi melalui susunan formasi yang terakhir. Suhunya setinggi 10.000 derajat, cukup panas untuk langsung membakar orang menjadi abu. Jika bukan karena perlindungan susunan formasi pertahanan elemen air, mereka semua sudah terbakar menjadi abu. Bahkan para tetua yang mengenakan jubah ungu tidak bisa membuka mata mereka pada kilatan petir surgawi yang cemerlang ini. Zhao Yanzi berjongkok di sebelah Hao Ren menggenggam erat tangannya. Hidup atau mati, mereka bersama-sama. Susunan formasi pertahanan biru bergetar hebat, formasi itu bisa runtuh setiap saat. Krak, krak. Altar yang sebesar beberapa lapangan sepak bola mulai retak dan mulai bergetar dengan hebat.
kilatan petir surgawi menabrak altar dengan kekuatan lebih dari puluhan ribu pound force 1. Jika bukan karena esensi alam yang disuntikkan oleh puluhan ribu kultivator ke dalam altar, altar itu akan hancur berkeping-keping oleh gelombang pertama serangan. Howren meletakkan seluruh esensi alamnya ke dalam altar dan merasa tangannya menjadi kebas. Ini adalah kekuatan kilatan petir surgawi. Ini bukan kilatan petir surgawi biasa, tetapi penderitaan surgawi dari surga ke-9. Di bawah dukungan esensi alam dari semua yang hadir, lapisan terakhir dari susunan formasi pertahanan biru yang berdengung dan berkedip, mampu menahan kilatan petir surgawi yang ke-18. Bum! Bum! Terkadang, beberapa tentara terlempar dari altar oleh kekuatan penderitaan surgawi saat kekuatannya menyebar ke orang-orang di altar. Kekuatan kilatan petir surgawi terakhir ini 13.000 lebih kuat dari kilatan petir surgawi yang pertama. Jika dibagikan secara merata kepada setiap orang, masing-masing mereka harus menahan kekuatan penuh dari kilatan petir surgawi yang pertama. Sehingga wajar kultivator yang lebih lemah tidak bisa menahan tekanannya. Lebih penting lagi, tidak semua orang bisa menahan kekuatan kilatan petir yang bisa menghancurkan kelima elemen. Bermuka pucat, para tetua nyaris tidak bisa menahannya, tetapi para tentara terpental satu demi satu. Kekuatan dari kilatan petir surgawi terakhir di atas susunan formasi biru tidak menghilang. Kekuatan penderitaan surgawi ini sangat menakjubkan. Perdana Menteri Xia, bawa Zi dan Ren keluar dari sini. Zhao Guang memalingkan kepalanya dan berteriak. Dalam keadaan kritis ini, kilatan petir surgawi dapat menyambar jatuh kapan saja, dan semua orang di bawahnya kemungkinan akan mati. Lagi pula, membantu Zhao Kuo untuk bertahan dari penderitaan surgawi telah melanggar hukum alam. Ya, Yang Mulia. Dengan muka pucat dan kelelahan, Perdana Menteri Xia berdiri dan bergegas menuju Howren dan Zhao Yanzi. Yah, aku tidak akan pergi. Zhao Yanzi berteriak. Jangan bertingkah. Zhao Guang menaikkan tangannya dan mendorongnya ke samping tanpa menyentuhnya. Perdana Menteri Xia bergegas menghampiri dan membantu Zhao Yanzi berdiri. Tuan Putri, tolong pergilah denganku. Dia melihat ke Howren yang masih menyuntikkan esensi alam miliknya ke altar dan berkata, Fuma, tolong pergi denganku. Serahkan pada Yang Mulia. Melihat semua jenderal dan tetua yang masih mendukung altar dengan wajah yang pucat dan para tentara yang terus kembali ke altar setelah terpental, Howren menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku tidak akan pergi. Anda bawalah Zi denganmu. Yang Mulia, tolong mundur. Tiba-tiba, Lu Qing menaikkan kepalanya dan berteriak pada Zhao Guang di panggung yang tinggi. Yang lain mendukung permohonannya, berteriak, Yang Mulia, tolong mundur. Yang Mulia, tolong mundur. Tidak akan. Zhao Guang meletakkan tangannya yang diliputi energi hijau kembali ke altar. Aku akan bertempur bersama kalian. Zhao Kuo, dengan darah di sekujur tubuhnya, mengambil beberapa nafas panjang sebelum bergulat untuk berdiri di kakinya. Kakak, biarkan aku pergi dan mati dengan penderitaan surgawi. Jika Zhao Kuo mati oleh kilatan petir surgawi, seluruh penderitaan surgawi akan berakhir, dan yang lain tidak perlu mati bersamanya. Adiknya di sisinya, dan puluhan ribu kultivator elit Lautan Timur di sisinya yang lain. Zhao Guang berada dalam dilema. Kami bersedia menghadang penderitaan surgawi bagi Tuan ketiga,
Ke-12 jenderal dalam baju baja emas tiba-tiba berteriak bersama-sama. Kami bersedia menghadang penderitaan surgawi bagi Tuan ketiga. Ke-12.000 tentara juga berteriak, dan suara mereka berulang-ulang menggema di altar. Pemandangan yang mengagumkan ini membuat hati setiap orang berkobar-kobar. Zhao Kuo adalah panglima tertinggi di Istana Naga Lautan Timur. Para jenderal dan para tentara pernah bertempur bersama-samanya. Oke, kita akan menghadapi hidup dan mati bersama-sama. Menekan luka berdarah di dadanya dengan satu tangan, Zhao Kuo berdiri dan meletakkan tangan satunya lagi yang penuh darah di altar. Susunan formasi biru langsung ditutupi kabut merah. Dia meletakkan darah naga dan esensi vitalnya ke dalam susunan formasi. Bahkan setelah disambar oleh 17 kilatan petir surgawi, Zhao Kuo masih memiliki sedikit esensi alam. Susunan formasi yang hampir rubuh dikuatkan oleh apa yang dia lakukan, dan mulai mendorong melawan kilatan petir surgawi yang terakhir. Semangat pun meningkat tajam. Dengan mata merah darah, Zhao Kuo terus menyuntikkan darahnya ke dalam altar. Pahatan di altar seputih susu mulai berubah menjadi merah muda. Susunan formasi di atas altar berdengung semakin keras, melepaskan cahaya biru yang menyilaukan dan menahan kilatan petir surgawi. Zhao Yanzi menggunakan kesempatan ini untuk berlari kembali ke arah Hao Ren sebelum meletakkan tangan kecilnya ke altar. Meski tanpa intisari naganya, dia masih memiliki esensi alam yang sangat kecil. Tersentuh oleh apa yang dia lihat, Hao Ren mensirkulasikan gulungan pedang cahaya pemecah bayangannya sampai batas, merasakan kekuatan lemahnya yang tersisa diserap sedikit demi sedikit oleh pahatan di altar. Kilatan petir surgawi dengan 13.000 kali kekuatan yang lebih besar dari yang pertama ini berada dalam pertempuran yang sengit dengan susunan formasi yang terdiri dari kekuatan lebih dari 10.000 kultivator. Itu saat yang panjang dan berat. Semuanya membulatkan tekad, tidak berani sedikit pun bersantai. Boom! Kebuntuan itu berlangsung cukup lama sebelum tiba-tiba kilatan petir surgawi meledak di udara. Sedetik kemudian, susunan formasi biru juga hancur berkeping-keping. Sebuah retakan besar juga muncul di tengah-tengah altar, mengubahnya menjadi dua bagian. Hanya para tetua dan para jenderal yang bisa berdiri, 12.000 tentara semuanya jatuh ke tanah. Pertempuran ini menghabiskan semua esensi alam mereka. Jika musuh mereka meluncurkan serangan mendadak, mereka semua akan mati. Tentu saja, mereka telah memilih tempat di laut dalam dan menjaga tempatnya tetap rahasia. Tidak ada musuh yang akan datang dan menyerang mereka. Boom! Seolah-olah surga menolak kalah, setelah kilatan petir surgawi, kilatan petir kecil dilepaskan oleh awan. Semuanya terkejut karena kilatan petir ini menyambar langsung ke arah Zhao Guang, Zhao Kuo, dan Zhao Hongyu. Langit menghukum mereka karena menghalangi dan ikut campur dengan penderitaan surgawi. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, serap. Hao Ren yang berdiri di dekat mereka tiba-tiba menaikkan tangannya tanpa sadar.